Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lusnawati Gaib dengan NIM 131421010. Saya mahasiswa dari jurusan Manajemen Pendidikan semester 6. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi saya berjudul Peran Organisasi dan Sikap Profesionalisasi dalam Pendidikan. Masuk pada bagian pertama, yakni konsep dari organisasi keguruan. Di Indonesia, organisasi keguruan profesi kependidikan yang sangat tidak asing di telinga halayaknya umum adalah PGRI, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia. Namun masih ada beberapa organisasi yang berkembang pesat, diantaranya Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), yang 6 organisasi ini berisikan para sarjana pendidikan dari berbagai bidang. Untuk ke arah yang lebih meluas lagi, yaitu tingkat internasional, adalah ISSE atau Indonesia for Specialist Needs Education dan ISPAE atau Indonesia Society for Adaptive Physical Education. Organisasi ini bergerak pada bidang pendidikan untuk siswa yang berkebutuhan khusus dan cacat mental. Di bagian kedua ini ada pengertian, tujuan, dan fungsi organisasi profesional. Pengertian dari profesi organisasi profesional adalah organisasi profesi merupakan organisasi yang anggotanya adalah para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitas mereka sebagai individu. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 1992 pasal 61 yang menyatakan ada 5 misi dan tujuan organisasi kependidikan, yaitu meningkatkan dan atau mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat dan kesejahteraan seluruh tenaga kependidikan, sedangkan tujuannya secara umum adalah terwujudnya tenaga kependidikan yang profesional. Masuk pada bagian ketiga, yakni sikap profesionalisasi dalam kependidikan. Profesi kependidikan merupakan pemberian pelayanan kepada peserta didik yang membantu dan membimbing serta pembelajaran peserta didik agar tumbuhan yang bergerak secara optimal. Oleh sebab itu, hubungan guru dengan peserta didiknya adalah hubungan kepribadian. Maka kepribadian seseorang pendidik adalah kepribadian yang matang dan terus berkembang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen bab 3 pasal 7 disebutkan bahwa prinsip profesionalitas guru dan dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip. Yang pertama, memiliki bakat, minat, panggiah jiwa dan idealisme. Yang kedua, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Dan yang terakhir yaitu memiliki kualitas akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. Selanjutnya yakni sikap profesional dalam kependidikan. Yang pertama, pengertian sikap profesional. Sikap merupakan suatu kecenderungan perasaan terhadap suatu objek yang dimiliki oleh seseorang terhadap suatu pekerjaan yang biasa dipakai sebagai alat untuk memprediksi perilaku orang tersebut dalam bekerja. Sikap itu memiliki 2 komponen, yakni yang pertama kognisi berkenan dengan keyakinan, ide dan konsep, afeksi berkenan dengan emosionalis, perasaan. Yang terakhir ada konasi berkenan dengan kecenderungan bertingkah laku. Yang kedua ada sasaran sikap profesional kependidikan. Guru sebagai pendidik profesional mempunyai citra yang baik di masyarakat apabila dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa ia layak menjadi panutan atau teladan masyarakat sekelilingnya. Masyarakat terutama akan melihat bagaimana sikap dan perubahan guru itu sehari-hari, apakah memang ada yang patut diteladani atau tidak. Berikut ada kode etik profesi guru. Kode etik profesi adalah suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum. Kode etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan.
Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa terbaik sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Dan yang terakhir ada pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik. Setiap profesi seperti telah dibicarakan dalam bagian terdahulu harus mempunyai kode etik profesi. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, jelas menyatakan bahwa pegawai negeri sipil mempunyai kode etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan di dalam dan di luar kedinasan. Dalam penjelasan undang-undang tersebut dinyatakan bahwa dengan adanya kode etik ini, pegawai negeri sipil sebagai aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat mempunyai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugasnya dalam pergaulan hidup sehari-hari. Demikian itulah hasil pemateri saya. Bila salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.